Ini sekarang saya iseng-iseng pemirsa ngecek harga tiket bus ke Surabaya contohnya untuk tanggal 3 sekitar 290 ribuan masih ada satu seatnya. Sementara untuk tanggal 5 Mei ternyata melonjak hingga 550 ribu. Apakah ini tandanya bahwa masyarakat akan siap-siap mudik sebelum tanggal 6 mungkin di tanggal 5 Mei? Saya tanyakan langsung kepada Pak Antoni. Pak Antoni, ini berarti operator-operator bus sudah siap nih antar pemudik di sebelum tanggal 6? 4 atau 5 Mei begitu? Oke, terima kasih. Ini memang biasanya mulai bergerak arus mudik itu memang pada minggu ketiga, Mbak Caca. Jadi memang kebetulan ini pas minggu ketiga dan itu sebelum larangan mudik itu ada. Jadi kemarin teman-teman PO sepakat untuk memundurkan. Biasanya ada kenaikan tiket itu kan cuma H-7. Tapi karena ini tanggal 6-nya sudah dilarang, maka antara tanggal 1 sampai tanggal 5 beberapa PO menggunakan kesempatan untuk istilahnya kita emang melayani ya, karena ini kalau dilarang seperti ini total, berhenti total, itu sebenarnya kalau kemarin di berita seperti yang tadi Mbak Zaza bilang, masalah kerugian itu sebenarnya agak kurang tepat menurut saya, karena ini masalah hidup matinya perusahaan, makanya teman-teman PO maupun pengemudi dan itu ada yang benar-benar ngotot, karena ini masalah hidup matinya perusahaan, bukan masalah untung rugi lagi. Oke, Demikian, baik. Mas Antoni, apa yang dihimbau untuk para calon pemudik atau calon penumpang supaya busnya nggak disuruh putar balik lah satu bus gitu, misalnya banyak yang nggak bawa surat, banyak yang nggak bawa surat rapid antigen dan lain-lain. Betul, kami selalu mengikuti anjuran pemerintah, jadi saya mengatakan bahwa pada tanggal 6 sampai 17 itu yang pergi harusnya yang benar-benar punya kepentingan, dan artinya penumpang kami minta untuk menyiapkan segala surat-surat dan syarat yang diperlukan untuk bepergian pada masa itu, karena mereka yang punya kepentingan untuk pergi. Dan kami juga mengerti beban Kakor Lantas akan sangat tinggi kalau misalkan itu semua diserahkan ke kepolisian ya. Tadi seperti Pak Agus juga bilang, saya setuju. Maka kami akan siap membantu untuk men-screening dari awal pembelian tiket. Kami akan bilang, oke, ini keperluannya apa? Ini tentunya untuk menjaga kebaikan satu penumpang itu sendiri, penumpang lainnya, dan tentunya kendaraan kami, Mbak. Baik, Pak Rudi, bagaimana nanti Bapak dan aparat-aparat bertugas di lapangan mengingat tanggal 5 ini ternyata sudah naik tiketnya, itu artinya bahwa permintaannya cukup besar. Kalaulah lonjakan para pemudik ini terjadi di tanggal 5, siap tidak aparat kepolisian dengan hal itu? Ya, tentunya sudah ada ketentuan ya. Untuk bus itu kan ada aturan kapasitasnya 50%. Ya, akan kita cek juga nanti dengan teman-teman perhubungan, kesehatan, untuk protokol kesehatan ini seperti apa. Kalau tidak memenuhi protokol kesehatan tentunya akan diambil tindakan atau akan tidak diberangkatkan. Saya kira kita tetap mengantisipasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, termasuk kerumunan. Ya, kita siap untuk melakukan penindakan nanti dengan operasi justisi juga kita lakukan pasti. Baik. Kemudian saya ke Pak UU. Pak UU, berarti Bapak dan kepala-kepala daerah di Jawa Barat harus siap ini Pak. Kalau misalnya tanggal 5 Bapak akan diserbu dengan para pemudik, ini siap tempat relokasi atau juga karantinanya, ini bagaimana Pak? Ya, kalau hal itu kan sudah siap sejak awal. Apalagi kemarin-kemarin kan kita masalah karantina, kemudian yang lain kan sudah di tingkat RT dan tingkat kelurahan. Sudah bukan di tingkat kabupaten lagi. Artinya hal-hal semacam itu kita sudah siap. Apalagi ini kan sudah kedua kali ya, dan sudah lama ini. Sudah profesional lah mungkinnya teman-teman kita di daerah. Baik, sekarang saya ke Pak Agus terakhir ini Pak. Apakah ini menjadi pertanda bahwa mudik akan tren dilakukan di minggu ketiga? Ini bagaimana Pak Agus? Ya sudah pasti akan sebelumnya, makanya saya katakan percuma diatur. Gitu ya. Yang harus kita siapkan sekarang adalah itu tadi, monitoring dan tracing dan testingnya diperbanyak sesuai dengan peraturan WHO untuk bisa melokalisir yang ada, karena larangan 6 sampai 17 itu tidak akan efektif. Ya, bahkan kemarin Gubernur Jawa Tengah sudah mengajak pulang sekarang supaya tidak kena. Jadi kan memang sekarang sudah pulang, nah tinggal di daerah itu sudah harus menyiapkan dari kemarin di mana karantina yang 14 hari, bagaimana dan itu harus sudah siap. Bagaimana menghadapi ledakan, tenaga kesehatan dan sebagainya harus sudah ada. Karena ini pasti akan meledak lagi. Hari ini sudah kelihatan mulai merangkak naik lagi kalau kita lihat data dari Satgas. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak UU, dan terima kasih Pak Antoni.